Salam Dasawisma, siap mendata dan siap didata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Dasawisma, jumpa kembali kita dengan saya Neni yang akan menemani teman-teman Dasawisma semua dan pemirsa lainnya dalam beberapa menit ke depan dalam Bincang Cerdas. Bincang Cerita Dasawisma. Bincang cerdas yang akan kita bahas kali ini yaitu dengan pengalaman-pengalaman unik selama pendataan keluarga. Nah, semuanya di episode kedua Bincang Dawis kali ini saya sudah kedatangan dua bintang tamu nih. Wow, kader-kader keren yang sangat spesial yaitu Ibu Farida. Yang mana Ibu Farida? Iya, yang itu loh teman-teman semuanya, Ibu Farida dan Ibu Sri Kuatiningsih. Iya, mereka berdua adalah kader Dasawisma dari Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Ibu berdua, ya kan? Ibu Sri dan Ibu Ida, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah juga sudah nyampe ke lokasi ya. Gimana perjalanan tadi? Ceritain dong. Ya lumayan agak macet ya. Tadi kita dari Meruya Selatan itu udah jam 7. Nah, kemudian di jalan itu ya memang jam-jamnya kerja mungkin ya. Jadi memang macet gitu. Nah, ternyata di depan sini juga tadi sempat kelewat satu kali. Jadi muter balik lagi ya. Tapi tahu nggak sih, saya suka sekali dengan saat ini Jakarta kembali macet. Kenapa? Karena berarti itulah Jakarta. Jakarta tanpa macet, bukan Jakarta. Nggak seru juga, nggak ada tantangannya gitu ya. Oke, Ibu Ida dan Ibu Sri, kesibukannya nih di kegiatan Dasawisma kali ini apa saja? Mungkin boleh dari Ibu Ida dulu. Untuk kegiatan Dasawisma sekarang ini kita masih ada pendataan ya Bu. Pendataan yang awalnya manual sekarang sudah ke mandiri, yang cari mandiri itu. Jadi sekarang informasi-informasi yang kita berikan sudah agak lebih mudah Bu dengan adanya Carik ini Bu. Kalau Bu Sri? Kurang lebihnya sama, cuman untuk pendataan kali ini kita lagi mempersiapkan untuk data baru yang tahun 2022 ya. Dimulai dengan kita mencari data yang aktual, dari pintu ke pintu kita cek KRT-nya masih ada di tempatnya masing-masing atau adakah yang sudah pindah atau memang pindah baru gitu. Itu nanti untuk muskel ya Bu? Betul. Teman-teman, Ibu Sri dan Ibu Ida, sudah berapa lama sih ibu-ibu berdua bergabung di Dasawisma atau tepatnya menjadi kader Dasawisma? Silahkan Ibu Ida. Kalau saya mulai bergabung di Dasawisma itu tahun 2019 Ibu. Waktu itu Bu RT sendiri yang menawarkan saya untuk menjadi kader Dasawisma di RT Meruya Selatan Bu. RT 001 khususnya. Berarti sudah dengan posisi dengan Carik ya? Iya Bu. Mungkin ada pengalaman lain yang mulai dari manualnya? Masih ada dari manual Bu. Kalau saya dari manual itu dari pertama yang form dikasihkan itu kan, terus kita isi satu persatu, kita ke rumah, dari warganya kita tanyakan untuk isi itu, terus baru kita kumpulkan lagi gitu. Oke, kalau Bu Sri pengalamannya? Saya dari sudah berapa lama? 2015 kayak 10 tahun lebih ya. Dari yang kita mulai data manual yang satu kakak itu ada 6 lembar itu ya, isian-isiannya kita fotokopi sampai kadang beribu-ribu lembar. Itu fotokopi siapa Bu? Itu kita minta bantuan sama Pak RT. Biasanya Bu RT-nya yang lebih kita sering komunikasi ya Bu, harus mengisi data ini sekian KRT, sekian kakak gitu. Kita harus memfotokopi lembar demi lembar ini lumayan banyak gitu. Bu, saat ini nih, momen apa sih yang sangat Ibu berdua rindukan? Iya banyak sih Bu ya sebetulnya kalau untuk dari yang manual itu ya. Ya. Ya ada suka dukanya juga Bu.
dulu itu kan kita kerja nggak sebanyak sekarang kader Dawisnya ya. Kalau dari saya pribadi nih, satu RT satu kader saya gitu. Jadi dari yang mulai fotokopi, kemudian kita tulis by lembar gitu, sampai kemudian kita jilid. Nah, setelah itu kita store lagi ke kelurahan gitu untuk dikoreksi barangkali ada kekurangan atau bagaimana gitu. Nah, yang sekarang ini kita rasakan ya agak apa ya, kangen juga gitu masa-masa kita pendataan secara manual itu ya, suka dukanya gitu ya. Kita ya banyakan sih dulu ya kayaknya dukanya ya kayak kita pegel pinggang, kita nulis, Belum lagi kehilangan lembaran. kadang kita harus ngulang lagi karena ada tulisan yang agak salah gitu ya, itu sih gitu. Oke. Bu, saat pendataan ya kan rasa lelah itu pasti ada ya. Dua-dua ini tadi kan barusan bilang juga nih. Nah, terus juga kita kayaknya banyak energi yang kita keluarkan pada saat pendataan. Kayaknya itu baik manual ataupun tidak, ya kan? Nah, itu dengan pengalaman yang pernah Ibu rasakan tentunya menjadi pelajaran untuk kita agar apa namanya ya, lebih satu step ke depan gitu, ya kan? Nah, apa sih kendala, ya kan, yang Ibu ini jangan keulang lagi deh gitu atau di saya gitu kan ya. Semoga ini tidak terulang kembali, makanya Ibu mencari solusi untuk besok-besok kalau saya mengerjakan kegiatan ini lancar-lancar aja. Kendalanya nggak begitu susah gitu kan. Dan pasti benar atau tidak rasa lelah yang ibu-ibu alami atau Ibu rasakan saat itu pastinya juga ibu-ibu yang tahu ya gitu kan. Nah terus tapi di satu sisi begitu rasa lelah itu kita alami tapi kita sukses dalam mengumpulkan data, pasti rasanya bagaimana ya Bu? Wow, senang banget bahwa data yang kita ambil ini adalah data yang memang kita persembahkan kepada Pemprov DKI untuk membuat suatu kebijakan. Kebijakan itu yang akan dirasakan oleh masyarakat. Gitu nggak Bu? Gitu kan ya. Nah teman-teman Dasawisma tolong ungkapkan nih ya kan, momen luar biasa apa yang pernah teman-teman berdua ini alami? Mungkin dari Bu Ida dulu. Pertama kali kita ngedata itu kita langsung door to door ya Bu, langsung ke rumah agar nanti kita datanya itu nggak asal-asalan Bu. Kan kita ngasih ini untuk kebijaksanaan pemerintah ya, agar sasarannya tepat gitu. Betul banget. Iya, jadi kita benar-benar memang langsung terjun langsung gitu ke masyarakat gitu, nggak asal-asalan gitu Bu. Mungkin ada momen yang kayak kita ada kita ngambil data kan, data dulu ya kan, data dulu, abis itu ada momen untuk foto, ya Iya, kan. iya. Nah terus kita ngambil foto, habis itu kita merubahnya dengan kelompok. Itu pasti momen-momen berharga yang apa ya namanya, yang kita rasakan, ya kan. Bagaimana perpindahan dari satu tema ke tema lainnya. Itu teman-teman rasakan nggak bahwa itu sesuatu yang wah, itu adalah peningkatan daripada apa yang diperbuat oleh kita semua. Karena memang untuk manual saya cukup lama juga ya, sampai akhirnya ke digital ini ya, istilah cari mandiri ya gitu. Paling suka duka-dukanya itu paling kalau jangan sampai kita menemukan warga yang kadang kurang bekerja sama dengan kita gitu. Kalau kita minta data, contoh minta kakak ya, atau data yang agak-agak pribadi gitu, kadang awal-awal itu kita masih sesuai dengan pertanyaan, kadang kita masih catat dulu ya pertanyaan yang kadang gajinya berapa, apa kadang Dan orang itu ditolak. apa sih gitu, harus dijawab ya sekisarannya aja gitu. Contohnya itu ada lagi yang kalau kita minta buat apa lagi gitu, mau dapat bansos ya gitu, kadang begitu gitu. Selalu arahnya bansos. Selalu arahnya ke sana gitu. Tapi untuk ke sini mungkin warga udah lebih aware lagi ya, lebih ngerti lah istilahnya data ini arahnya kemana, karena sering pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba dapat ini dapat itu. Nah saya kadang ngalihin ini Bu, hasil dari yang kita suka keliling minta kakak atau minta data dari ibu bapak gitu ya, mungkin salah satunya ini. Oh iya begitu ya. Jadi sekarang kalau kita minta data
lebih cepat lagi mereka memberikannya gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, terus selanjutnya nih Bu, yang kita pengen tahu juga nih, kendala saat itu mungkin masih ada data yang hilang ya Bu ya, karena masih menggunakan alat kertas di pendataan tahun 2021 ya. Terus kemarin kita sudah beralih ke digital kan dengan menggunakan aplikasi Carik Jakarta. Jadi kita nggak khawatir lagi nih, ya kan, nggak bakalan kehilangan data lagi karena sudah langsung tersimpan, ya kan, secara aplikasi. Terus berarti ini adalah meminimalisir terjadinya kehilangan data, ya nggak sih, ya kan? Nah, bagaimana suasana pertama kali pendataan ibu-ibu lakukan dengan aplikasi Carik Jakarta? Ayo, pengen tahu nih Bu, kepo Kompleks banget sekali. nih. Iya. Iya, karena kita baru ya, jadi perlu pembelajaran juga ya. Salah satunya kita belajar dari senior-senior kita ya. Apalagi pas kita udah langsung turun ke warga, waktu zaman yang kita sharing itu Bu, itu kita bener-bener makan waktu, pikiran dan tenaga ya. Antara kadang warga saya pun sendiri kadang masih banyak belajar, apalagi harus sosialisasi ke warga, cara ngisi link bagaimana gitu. Kadang warga yang udahlah saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu gimana sih caranya Cara gitu, ngisinya. gitu. Jadinya kita bantu sebisanya gitu. Ya apalagi kalau misalkan kita turun ke warga yang maaf gaptek ya atau nggak punya HP gitu. Ya udah kadang kita mentoknya di situ Bu. Berarti Ibu bantuin dong itu ya? Iya, kadang kita bantuin caranya gimana gitu. Kita dulu dapat jatah ya kalau untuk pengisian link itu kan minimal 5 ya. Iya. 5 kakak ya, 5 KRT gitu. Ya kadang sih kita pilih-pilih yang benar-benar membutuhkan, lansia terutama, memang nggak punya anak atau saudara yang bisa membantu gitu. Ya kita bantu itu. Tapi memang pada masa itu terlalu apa ya, kita bukan sih beban ya, kayaknya kok begini banget gitu, pusing banget kayaknya gitu kan. Kita harus ngerjain semua data-data kita gitu, kemudian kita harus sosialisasi ke warga. Kalau warganya yang kita ini lebih cepat nerima gitu, kita ya alhamdulillah bersyukur sekali gitu. Kalau enggak ya kita memang harus sabar. Kalau Bu Ida gimana tuh? Kalau waktu pendataan pakai Carik itu awalnya kan kita juga belajar juga ya di Dasus Bu. Sebelum kita ke warga kita belajar dulu bagaimana aplikasinya Iya, itu. betul. Kita belajar dulu, nanti setelah itu kita baru sosialisasi ke warga. Seperti itu. Memang awalnya agak susah ya Bu. Kita itu Dawis berkumpul untuk belajar juga. Jadi kita belajar juga Bu. Iya Sebelum dong. kita memberikan informasi sebenarnya Carik itu gimana, kita belajar dulu. Setelah itu, setelah kita mengerti, baru juga kita share link ya Bu ya. Setelah share link, terus warga ada yang merespon, ada yang tidak, ada yang cepat jawab, ada yang tidak, seperti itu. Ada lagi nih Bu, yang kita pengen tahu nih Bu, ya kan? Bagaimana sih perbedaan waktu Ibu secara manual dan sekarang memakai aplikasi? Lebih enak yang mana? Aplikasi Bu. Bener? Nggak susah-susah nulis lagi. Oh, Gitu. iya. Berarti nggak capek juga Iya. ngerekap ya, karena sudah direkap secara aplikasi gitu. Ya nggak sih Bu? Iya, betul. Nah, tapi tetap rindu kan sama kertas? Ya, rindu nggak rindu Bu. Nggak rindu. Kalau kita lagi ngelihat senangnya ya kita kadang rindu. Kalau lagi lihat itu nulis berjam-jam, kadang kita namanya ibu rumah tangga ya, kita cari waktu. Kalau udah selesai tugas kita sebagai ibu rumah tangga, baru kita mengerjakan. Kadang sampai tengah malam gitu, Iya. kadang sampai. Dan sekarang nggak naik-naik atap kan untuk mencari sinyal? Oh enggak, alhamdulillah bagus jaringan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kita lihat yuk. Saya punya foto nih yang ada yang mengirimkan waktu saat ibu-ibu ya kan berkegiatan mengerjakan sesi foto bangunan rumah. Wow, kita lihat ya Bu ya. Ya Bu, ini lagi ngapain sih Bu? Ya mungkin karena memang waktu itu bulan puasa ya Bu ya, Iya. kalau nggak salah ya bulan puasa Oh mungkin. berarti Ibu Udah pingsan dong di keliling sini. gitu ya, karena agak lumayan lelah. Kebetulan nemu rumah yang memang susah, yaitu lebarnya ke
sana dalam ya, jadi kelihatan cuman gerbangnya doang nih Bu. Sebetulnya lebar itu rumah, tapi memang orangnya waktu itu nggak ada gitu, jadi nggak bisa kebuka gitu, nggak bisa dibuka, nggak mungkin nggak ada bisa pijakan untuk manjat. Kalau perlu sih saya bisa mungkin naik, biasanya ada yang kayak gitu. Ini jadi biar ke arah dalam itu kelihatan gitu ya, udah saya ambil angle seperti itu Bu, sesuai dengan permintaan ya. Iya kan, tampak samping, tampak depan ya, depan, paling enggak gitu. Dan ini Ibu tahu nggak itu rumah siapa? Itu rumah tetangga sebetulnya, itu karena di wilayah saya itu gangnya sempit-sempit banget Bu, bisa disebut itu gang senggol ya gitu. Itu kan berarti Ibu memegang 10 sampai 20 bangunan betul. Ya, di antaranya rumah yang miring ini, iya, betul. Ya kan? Wow, seru juga ya Bu, pengalaman loh itu, ya kan? Ya selanjutnya kita lihat nih siapa lagi nih. Nah ini siapa lagi nih? Ya, masih saya. Wah, kok Ibu ini mau atraksi atau mau moto ya? Ini gang Bu, itu gang sebelah sempit banget. Jadi kita atapnya apa sih, pintunya tuh nggak terlihat, atau karena memang kebetulan ada motor di situ ya udah. Sebetulnya sih tadinya mau action gitu ya, cari yang angle yang tepat. Angle-nya ke sana kan ada beberapa pintu kontrakan tuh, ada 1, 2, 3 pintu gitu. Jadi dari samping sini biar kelihatan yang ujung sebelah sana gitu. Jadi saya naik. Jadi itu juga bukan motornya Ibu yang Ibu naikkan. Oh. Iya, alhamdulillah, terima kasih motor ya, sudah membantu kinerja daripada Ibu Sri. Yuk kita lihat lagi nih, ada foto seru apa lagi nih. Nah, ini siapa nih? Bu Ida romanya. Iya, Bu Ida ngapain di situ? Saya waktu itu berkisah memang bulan Ramadan juga ya, memang. Iya, karena memang munculnya di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan ada tugas untuk bangun foto bangunan setiap KRT. Nah, kebenaran itu saya itu agak susah untuk ngambil dari depan ya Bu, soalnya KRT yang saya mau temuin itu agak susah di rumah, jarang ada di rumah. Jadi pas saya moto bangunan ke tempat yang lain, saya pikir ada kesempatan nih, saya mau ngambil foto yang ini nih. Akhirnya sambil saya naik ke mobil itu, akhirnya dapat juga Bu angle foto yang saya tuju itu, rumah KRT itu yang susah ditemuinnya Bu. Iya, berarti mendapatkan angle foto rumah untuk dimasukkan ke aplikasi Cari Jakarta Mandirinya kita, dan Ibu berusaha dengan naik ke mobil tersebut. Dengan bantuan mobil tersebut. Keren banget kerja Ibu. Saya jadi merinding nih untuk Ibu berdua. Ternyata sebegitu serunya menjadi kader ya Bu. Ya ampun, nggak sia-sia loh kami punya kader yang sehebat ini. Pokoknya kita harus dapat, kita harus bisa, karena ini adalah bukti kepada Pemprov, ini adalah masukan dari kita PKK untuk menyediakan data yang akurat. Oh keren banget Bu. Ya, selanjutnya nih Bu, ya kan, adanya Cari Jakarta pastinya nih ya sangat memudahkan bagi warga bisa mengisi datanya sendiri ya di rumah dengan gadget yang mereka punyai, dengan smartphone ya kan. Tapi sebelum warga mengisi data sendiri, tentunya juga sudah ibu-ibu sosialisasikan terlebih dahulu, ya, lewat kader-kader di wilayah. Terus mungkin Bu Ida dan Bu Sri bisa nih berbagi pengalaman yang paling ibu-ibu ingat saat pendataan. Jadi mengenai hal apa aja biasanya. Jadi waktu Ibu sosialisasikan ke warga, ini nanti ya kami akan mengirimkan link Cari Jakarta Mandiri yang Ibu dan Bapak bisa isi gitu. Nah itu seperti apa ya cara ibu-ibu mensosialisasikannya? Ya, pertama ya kita cari nomor HP mereka dulu ya, sebisa mungkin kita mendapatkan nomor HP selain dari data misalkan berupa KK atau catatan-catatan penting lainnya gitu. Kemudian kita cari nomor HP untuk yang nantinya kita bisa share link. Nah, sebelum itu kita setelah dapat nomor HP, kita bikin WA group dulu Bu. Dari pendataan kelompok kita ya, 1, 2 atau 1 atau 2 kelompok. Gitu kita bikin WA group, kemudian kita share link. Nah, untuk sosialisasi kita lebih gampang di WA group berupa video-video yang kadang kita terima dari Dinas PPAPP. Pokoknya informasi aja yang apa aja yang bisa
memudahkan warga untuk bisa mengisi link itu. Kadang lagi Bu, kadang kita setelah dikirimin link itu mereka ada yang kayak tadi Ibu Ida bilang, ada yang respon, cepat respon, atau ada yang lama, kadang sampai kita kadang japri, WA japri, atau kita telepon, Bu, linknya sudah diterima atau Pak udah diterima. Oh iya Bu, tapi saya nggak bisa nih gitu. Nah, jadi kita sebisa mungkin ya udah Ibu Bapak kapan ada waktu di rumah silahkan, kalau mau butuh bantuan kita bersedia untuk datang ke rumahnya gitu. Yang penting nanti di waktunya kita janjian dulu sebelum mau datang, atau Ibu jam berapa di rumah gitu. Kemudian kita datang ke rumahnya, kita sebisa mungkin kita coba. Nah, itu kadang kendalanya itu ada yang memang susah masuk link dari nick-nya itu ya. Iya. Padahal menurut mereka nick-nya udah benar, tanggal lahir sudah benar ya. Tapi kadang kendalanya itu. Nah, kalau udah Dan itu dibantu. Iya, dibantu gitu. Kalau udah kadang kita pun udah memasukkan tanggal lahir, kan pakai tanggal lahir itu ya gitu. Tetap masih belum bisa kebuka Bu. Kadang mungkin kendalanya ada salah. Kadang ya salah tanggal lahir atau tahun lahir atau apa. Nah, kalau ada gitu. keluhan-keluhan kayak gitu terus Ibu sendiri nggak bisa nih menjawabnya gitu. Ibu larinya kemana? Kita biasanya cari bantuan ke operator kelurahan ya. Ada tim dari kelurahan untuk bantu kita solusi-solusi kalau ada kendala gitu. Kan ada, mereka punya kadang rumus-rumus cara membuka, mungkin ini pakai ini gitu. Terutama berarti ada dari bantuan RPTRA ya. itu mereka sangat membantu kita gitu. Iya. Mungkin nih Bu Ida dan Bu Sri ya bisa menceritakan nih, berbagi pengalaman lagi ke kami, apa sih yang Ibu Ida dan Ibu Sri mendengar atau mendapatkan keluhan ya dari warga yang paling sering ibu-ibu dengar gitu. Silakan Ibu Ida. Yang pertama, kalau pendataan secara manual itu kan kita datang ke rumah untuk mengisi sendiri. Itu pun masih agak susah ya. Kadang kalau yang bersifat pribadi mereka kurang begitu mau gitu Bu untuk menjawabnya seperti itu. Terus kalau yang berganti dari Jakarta, mereka yang memang awam, yang tidak begitu mengerti tentang HP, mereka selalu bertanya, ini seperti apa, caranya bagaimana, seperti itu. Kadang saya dan dari saya di Meruya itu menginformasikan kepada warga siapa saja yang mau dibantu. Nanti setelah mereka WA saya, kita datangin satu-satu Bu. Mereka merasa kesulitan untuk mengisi aplikasi Carik Jakarta tersebut gitu Bu. Kalau dari Bu Sri sendiri, keluhan yang sering diterima nih dari warga, ini susah loh masuknya tadi kan, ini susah loh masuknya gitu, atau ini gimana sih caranya gitu. Ya, pertama itu kadang kita untuk loginnya itu yang susah ya gitu. Kadang kalau mereka udah nemui kesulitan seperti itu, kadang udah cuek gitu, nggak mau berusaha lagi gitu, karena menurut mereka buat apa sih gitu kan, ini semua data kadang udah ada di catatan sipil gitu, ini buat apa lagi gitu. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kemudian kalau memang ini karena pertanyaannya banyak banget juga ya waktu itu ya gitu untuk diisi gitu. Kadang baru separuh jalan kan, dulu ada indikator-indikator itu ya. Mentok kadang di ungu, udah mereka nggak mau lagi sampai kita paranin lagi ke rumahnya gitu untuk menyelesaikan sampai warnanya putih gitu kan. Nah itu jadi ketahuan ya Bu, ketahuan banget kalau mereka belum ngisi. Iya betul. Terus mereka sudah isi, ya, sudah cuman diintip doang, hijau ya. Kalau cuman dilihat doang kan masih merah gitu, tapi udah dibuka gitu. Kalau ungu setengah jalan. Setengah jalan. Keren juga ya Bu ya. Betul. Jadi kita tahu nih mana nih warga yang belum ngisi, udah kita ketok juga. Oh keren Iya, tuh. betul. Iya. Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Sebentar lagi kita sudah akan mulai memasukin saat pendataan, update ceritanya. Tapi itu kita akan mengulang yang namanya kelompok, ya kan? Jadi kita memperbaiki kelompok-kelompok ya sebentar lagi. Nah, biasanya nih ya, hal apa sih yang kader Dasawisma lakukan saat pendataan akan dimulai?
Bu, sebelum ibu-ibu menjawab nih ya, kita simpan dulu. Kita lihat nih ada apa sekarang dokumentasi yang akan kami tampilkan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, itu loh Bu, itu tadi adalah video bagaimana kami melatih. Nah, sekarang ditunggu jawaban ibu-ibu, silakan Bu. Ya, untuk pendataan, untuk persiapan seperti biasa kita mengumpulkan data ya, kita cek setiap KRT-nya, kita datengin, atau kalau Bapak RT kita menginformasikan ada warga pindah, biasanya lapor ke Pak RT ya. Jadi kita turun ke lapangan, kita cek itu benar apa tidak udah pindah gitu. Kemudian kita memperbaharui data gitu. Untuk selanjutnya kita update, kita masukkan nanti ke F1-nya, F2 ya. Gitu nanti. Jadi untuk tindak selanjutnya itu kita biasanya tunggu sosialisasi juga dari kelurahan atau arahnya mau bagaimana selanjutnya gitu. Oke, kalau dari Ibu Ida? Iya, biasanya kalau untuk pas pendataan pertama baru lagi ya Bu, kita ya mempersiapkan data-data yang akurat. Setelah itu mungkin kita juga menunggu kabar dari kelurahan untuk kapan biasanya ada pelatihan gitu Bu. Ada pelatihan untuk dasawismanya tersebut agar pas nanti warga bertanya kita sudah punya jawaban, kita sudah bisa terlebih dahulu gitu ya. Bener banget sih Bu, biasanya kami sebelum dimulainya pendataan kita selalu dulu melatih. Kenapa harus kita latih? Tadi Ibu bilang kan mungkin ada tambahan data, itu kan harus di-sharing, harus dikasih tahu. Saat ini kita akan menambah data ini. Terus bagaimana mempergunakan aplikasi tersebut, ya kan? Apalagi tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan memulai ini memperbaiki semuanya. Jadi setiap tahun tetap harus ada yang diperbaiki. Walaupun tahun kemarin kita sudah dengan data kelompok, tapi ternyata di perjalanan data kelompok itu memang harus diperbaiki kembali. Maka akan ada update itu. Semangat ya Dasawisma? Insya Allah. Iya. Nah, ini yang terakhir nih Bu, ya. Bagaimana harapan Ibu Ida dan Ibu Sri sebagai kader Dasawisma di pendataan keluarga selanjutnya? Ya, semoga persiapan dan harapan yang Ibu inginkan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, sekarang saya pengen dengar nih harapan daripada Ibu Ida dan Ibu Sri. Ya, kalau harapan dari saya sebagai kader Dasawisma ya, mungkin kedepannya lebih aplikasinya lebih mudah dipahami, dimengerti sama kita terutama sebagai kader Dasawisma, apalagi untuk nanti kita salurkan lagi ke warga-warga gitu. Itu harapan dari kami, dan ya kita berharap sosialisasi tetap bisa dilaksanakan gitu agar kita lebih memahami lagi cara kerja Dasawisma yang akan datang lagi gitu. Oke, Bu Ida? Iya Bu. Harapan saya sebagai kader Dasawisma, semoga aplikasi yang baru ini lebih mudah Bu, lebih mudah dipahami, khususnya berarti bagi kemarin susah dong. Memang agak sedikit susah sih Bu. Mudah-mudahan ini sosialisasinya lebih mudah lagi agar kita juga lebih gampang untuk mengasih tahu warganya seperti itu Bu.
agar warga tidak merasa kesulitan seperti itu. Terus kemudian satu lagi Bu, masalah jaringan. Biasanya kadang kita kalau udah lagi asik-asik itu tiba-tiba jaringannya ngilang Agak atau memang lemot ya, agak lemot gitu. Nah itu kendalanya. Biasanya kita lagi semangat mengerjakan tiba-tiba ngilang gitu. Ntar kita tunggu lagi gitu. Jadi Ngilang kemana dia Bu? iya, nggak tahu itu. Iya, kalau jaringan itu memang tergantung provider Iya, sih ya iya. Bu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kayak hujan-hujan, nah itu biasanya jaringan memang naik turun Iya, Bu. gitu. Dan satu lagi Bu, jangan lupa juga sebelum mendata, memulai pendataan, dicek dulu pulsanya masih ada apa enggak. Ntar ribut di jaringan ternyata pulsanya kosong Iya. gitu ya. Jadi kita persiapkan dengan benar pada saat memang kita mau masuk di pendataan. Ya, oke, selanjutnya keren banget Ibu Ida dan Ibu Sri. Terima kasih nih sudah mau berbagi pengalaman ya. Pengalamannya selama pendataan, apalagi dengan tadi tuh tampilnya foto-foto yang menggemaskan gitu loh. Ih, ya ampun Ibu, itu perjuangan banget ya Bu ya. Nah, terus semoga ibu-ibu diberi kesehatan, Amin, ya Rabbal kesuksesan dalam pendataan, Amin. dan jangan lupa Bu, pada saat nanti Ibu mulai berkegiatan kembali, tolong dengan protokol kesehatan yang lengkap. Ya, Ya Bu ya. Teman Dasawisma, seru sekali pembahasan topik kita kali ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan dan pembelajaran bagi kita semua melalui Bincang Cerdas tentunya. Jangan lupa nonton terus Bincang Cerdas, tentunya dengan sajian dan tayangan yang menarik dan informatif. Serta jangan lupa nih untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cari Jakarta. Nonton sinetron banyak drama. Cakep. Pemeran utama merah rambutnya. Cakep. Tetap jaga kesehatan teman Dasawisma. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.